Yo guys, welcome back to Mikael Channel. Halo. Perjalanan saya di Zhangjiajie hari ini dimulai menuju salah satu tempat paling terkenal di China, yaitu Yanmen Mountain atau yang sering disebut Heaven's Gate Mountain. Tiket masuk di sini menggunakan sistem scanning paspor. Jadi tanpa paspor biasanya akan kesulitan untuk masuk. Selain itu, biaya tiket juga sudah termasuk asuransi wisata dan sistem keamanan pengunjung. Untuk menuju ke atas gunung, kita harus menaiki kereta gantung terlebih dahulu. Dan ini bukan kereta gantung biasa, karena jalurnya termasuk salah satu cable car terpanjang di dunia. Selama perjalanan naik, pemandangan yang disajikan benar-benar luar biasa. Kita melewati kota Zhangjiajie, lalu perlahan masuk ke area pegunungan batu yang sangat tinggi. Semakin naik, suasananya makin terasa seperti di dunia lain. Kabut tipis, tebing batu raksasa, dan jalan berliku di bawah sana membuat pengalaman naik kereta gantung ini jadi salah satu highlight utama di Tianmen Mountain. Setelah turun dari kereta gantung, perjalanan belum selesai. Kita masih harus melanjutkan menggunakan mobil minibus untuk menuju area Heaven's Gate atau Tianmen Cave. Jalanannya cukup serem dan ekstrim karena melewati tikungan tajam di pegunungan yang terkenal dengan Heaven Linking Avenue. Jalan ini memiliki puluhan tikungan tajam dan sering disebut juga sebagai salah satu jalan pegunungan paling menegangkan di China. Keamanan di tempat ini memang cukup diperhatikan, karena dulu pernah ada kejadian wisatawan hilang selama beberapa hari di area pegunungan ini. Sebelumnya akhirnya ditemukan di bebatuan jurang. Karena itulah, beberapa area memiliki aturan keamanan yang cukup ketat, dan wisatawan disarankan tidak keluar dari jalur wisata resmi. Dan akhirnya, selamat datang di Heaven's Gate. Di depan saya, sekarang berdiri sebuah lubang raksasa alami di tengah gunung yang terkenal atau yang dikenal sebagai Tianmen Cave. Tempat ini terbentuk secara alami dan menjadi ikon utama Tianmen Mountain. Ukurannya sangat besar dan dari bawah terlihat benar-benar megah.
Untuk menuju ke atas area gerbang langit ini ada dua pilihan. Teman-teman bisa naik menggunakan tangga atau menggunakan eskalator panjang yang sudah disediakan. Banyak wisatawan memilih eskalator karena lebih santai, tapi ternyata perjalanannya lumayan lama, sekitar 30-40 menit. Sedangkan kalau naik tangga memang lebih cepat, tapi tenaganya benar-benar terkuras karena jumlah anak tangganya sangat banyak. Saya sendiri cukup kaget melihat betapa besarnya area pegunungan di sini. Setelah sampai di atas, ternyata masih banyak spot yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah jalan setapak di pinggir gunung, dengan pemandangan jurang yang sangat dalam. Sensasinya benar-benar bikin deg-degan, apalagi ketika kabut mulai turun dan angin bertiup cukup kencang. Let's go! Selain itu, ada juga glass bridge atau jembatan kaca yang berada di pinggir tebing. Dari sini kita bisa melihat langsung pemandangan jurang di bawah kaki kita. Untuk sebagian orang mungkin terasa menegangkan, tapi pengalaman seperti ini jarang bisa ditemukan di tempat lain. Yang menarik lagi, di puncak bagian Tianmen Mountain ini ada area yang memiliki salju abadi. Jadi walaupun di bawahnya terasa normal, di bagian atas pegunungan tertentu masih ada salju yang bertahan. So, jadi kita sudah mendaki Gunung Tianmen Mountain. Perubahan suasana dari kota, hutan, tebing, batu, sampai area bersalju membuat tempat ini terasa unik. Kalau teman-teman berencana datang ke Tianmen Mountain, saya sarankan datang dari pagi hari, karena biasanya sore hari area wisata mulai tutup lebih awal. Dan tempat ini terasa sangat luas ya. Kalau datang kesiangan takutnya malah tidak sempat menikmati semua spot yang ada di atas gunung. Jadi sekarang ini kita lagi ada di toko obat, tepatnya berlokasi dekat dengan Jiangji. Ini masih daerah perbatasan Jiangji. Ini tempat-tempat di Cina emang gak ada habisnya ya, alam indahnya bagus semua. Tempat ini cukup menarik karena bukan hanya sekedar toko teh biasa, tetapi lebih seperti pusat budaya teh tradisional China.
Welcome to Hunan, and the famous tea Hunan is the dark tea. It's the dark tea. 对，今天可以。Yang menarik di tempat ini bukan cuma menjual teh saja, mereka juga menjual berbagai perlengkapan untuk di seremoni atau tradisi minum teh khas China, mulai dari cangkir antik, teko tradisional, sampai perlengkapan koleksi dengan desain yang sangat unik dan artistik. Perjalanan saya di Zhangjiajie masih berlanjut. Setelah menikmati budaya teh tradisional China, sekarang saya akan menuju salah satu tempat paling ikon di sini, yaitu Zhangjiajie National Forest Park, rumah dari pegunungan yang dikenal dunia sebagai inspirasi film Avatar. Dan salah satu spot paling terkenalnya adalah Avatar Hallelujah Mountain, atau yang nama aslinya dikenal sebagai Southern Sky Column. Sebelum masuk ke area wisata ini, ada satu hal penting yang wajib dipersiapkan, terutama untuk wisatawan asing, yaitu paspor. Di banyak tempat wisata terkenal di China, termasuk Zhangjiajie National Forest Park, tiket masuk menggunakan sistem scanning paspor. Jadi tanpa paspor, proses masuk bisa jadi cukup sulit. Setelah semua tiket dan pemeriksaan selesai, perjalanan dimulai menggunakan minibus wisata. Area Taman Nasional ini sangat luas, jadi kendaraan shuttle seperti ini memang menjadi transportasi utama ya untuk berpindah antar spot wisata. Sepanjang perjalanan, pemandangannya mulai berubah total. Dari kota modern Zhangjiajie, sekarang kita memasuki ke kawasan pegunungan batu raksasa yang dipenuhi hutan hijau dan kabut tipis. Perjalanan menuju area utama cukup panjang. Paling ikonik adalah Bailong Elevator atau lift 100 naga. Lift 100 naga ini atau lift ini terkenal karena dibangun langsung di sisi tebing batu raksasa. Tingginya lebih dari 300 meter dan sering disebut sebagai salah satu lift outdoor tertinggi di dunia. Banyak orang mengenal tempat ini karena bentuk pegunungannya yang unik. Tebing-tebing batu tinggi menjulang berdiri sendiri di tengah hutan, seolah-olah melayang di antara kabut. Karena itulah area ini dipilih sebagai inspirasi visual untuk pegunungan Pandora di film Avatar. Dan yang menarik, setelah film Avatar populer, salah satu gunung di sini akhirnya resmi dinamai Avatar Hallelujah Mountain. Untuk naik ke area Yuanjiajie, wisatawan biasanya menggunakan lift ini karena jauh lebih cepat dibanding harus mendaki berjalan kaki. Saat lift mulai naik, pemandangan pegunungan perlahan terbuka dari balik batu. Dan di momen itu baru terasa kenapa Zhangjiajie begitu terkenal di seluruh dunia. Setelah sampai di atas, suasananya benar-benar berbeda.
Udara terasa lebih dingin, angin cukup kencang, dan kabut bergerak di antara tebing-tebing batu tinggi. Rasanya seperti berada di atas awan. Jadi setelah lelah berjalan dan berkeliling pegunungan, wisatawan bisa beristirahat sambil mencoba makanan ringan atau membeli oleh-oleh khas area ini. Kayak semacam tahu bakso gitu ya guys, tahu hangat. Area pertama yang saya kunjungi adalah Yuanjiaji. Ini merupakan salah satu spot terbaik untuk melihat formasi batu yang menjadi inspirasi film Avatar. Di beberapa titik view deck, kita bisa melihat pegunungan batu berdiri sangat tinggi dengan hutan hijau di atasnya. Kalau cuaca sedang bagus dan kabut mulai turun perlahan, pemandangannya benar-benar luar biasa. Bahkan sulit dipercaya kalau tempat seperti ini benar-benar ada di dunia nyata. Selain menikmati pemandangan, di area ini juga ada beberapa jalur jalan kaki dan jembatan transparan di pinggir tebing. Sensasinya cukup menegangkan, apalagi saat melihat langsung jurang yang sangat dalam di bawah kaki. Tapi justru itu yang membuat pengalaman di Zhangjiaji terasa unik. Tempat ini bukan cuma menawarkan pemandangan indah, tapi juga pengalaman wisata yang benar-benar berbeda. Bahkan banyak fotografer datang ke sini khusus untuk berburu lautan awan yang muncul di antara pegunungan batu. Saat kabut bergerak perlahan dan menutupi sebagian gunung, suasananya terasa sangat sinematik. Tidak heran kalau Zhangjiaji sering disebut sebagai salah satu landscape paling unik di China. Selain wisata alamnya, fasilitas di kawasan Taman Nasional ini cukup lengkap. Ada area istirahat, toko makanan, minuman, sampai penjual souvenir dan merchandise khas Zhangjiaji. Hal penting lainnya kalau teman-teman berencana datang ke Zhangjiaji National Forest Park, sebaiknya gunakan sepatu yang nyaman karena area wisatanya sangat luas dan banyak jalur jalan kaki. Cuaca di atas gunung juga bisa berubah ya cukup cepat, jadi lebih aman membawa jaket ringan atau jas hujan kecil. Jadi ini tadi jembatan yang kita lewati guys. Dan satu tips penting lagi, datang pagi hari jauh lebih disarankan karena semakin siang biasanya jumlah wisatawan mulai ramai.
terutama di area lift Bailong dan viewing platform utama. Menjelang sore, perjalanan kami akhirnya selesai untuk turun kembali ke area bawah. Ini kita perlu menggunakan Bailong Elevator lagi sebelum melanjutkan perjalanan dengan minibus menuju area base. Sesampainya di bawah, suasananya jauh lebih ramai. Banyak penjual makanan, minuman, sampai merchandise khas Avatar Mountain dan Zhangjiajie yang bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Dan jujur saja pengalaman berbeda di Zhangjiajie ini terasa sangat berbeda dibanding wisata alam lainnya yang pernah saya kunjungi. Perpaduan antara tebing batu raksasa, kemudian kabut, hutan hijau, dan suasana seperti dunia film ya membuat tempat ini benar-benar unforgettable. Setelah seharian penuh menjelajahi Zhangjiajie National Forest Park dan area pegunungan Avatar yang cukup melelahkan, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencari makan malam. Jujur saja, aktivitas hari ini benar-benar menguras tenaga, mulai dari naik minibus, kemudian jalan kaki di area pegunungan, naik turun lift Bailong, sampai menikmati pemandangan di atas gunung, membuat badan terasa cukup capek. Jadi malam ini waktunya recharge energi dulu. Dan akhirnya saya menemukan salah satu coffee shop di daerah sini yang namanya Meiyu Coffee. Yo guys, kita makan dulu guys, let's go. Yummy! Saya mencoba long black mereka dan honestly untuk kalibrasinya oke banget. Rasanya cukup balance, tidak terlalu asam, bodinya masih kerasa, dan aftertaste-nya juga clean. Cocok banget diminum malam-malam setelah aktivitas panjang seperti hari ini ya. Seperti biasa guys, jangan lupa ngopi. Setelah menyantap makan malam dan menikmati secangkir kopi untuk menutup hari ini, akhirnya saya memutuskan untuk beristirahat dan mempersiapkan tenaga untuk aktivitas esok hari. Malam ini saya menginap di Zhangjiajie Yunxi Scenic Hotel atau Yunxi Meijing Hotel. Hotel ini sebenarnya berbintang 3, tapi jujur saja fasilitas dan kenyamanannya terasa seperti hotel bintang 4. Kesan pertama saat masuk, kamarnya terasa cukup luas dengan desain interior modern dan clean. Pencahayaannya juga nyaman, jadi terasa lebih relaxing saat seharian aktivitas di luar. Untuk area kamar mandi menurut saya cukup bagus, karena toilet basah dan kering dipisahkan, jadi lebih nyaman untuk digunakan. Detailnya seperti sederhana, tapi cukup berpengaruh untuk pengalaman menginap.
Fitur TV-nya di kamar ini juga tidak kalah menarik ya, sudah menggunakan Smart TV dengan berbagai fitur premium khas China. Thank you guys for being part of this journey, and I will see you in the next adventure. Stay tuned on Mikael channel.